BerKNIM Raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. BerKNIM Raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. BerKNIM Raya, dengarkan rasakan. Bocah pedikit ngobrol santai tapi tercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Reverse Riani Universe. Saya Riani Raiba. Saya Rita Riani. Podcast yang selalu menghadirkan cerita inspiratif, tentunya penuh semangat dan memberikan energi positif untuk kita semuanya. Mbak Reti, hari ini kita kedatangan generasi Gen Z yang luar biasa hebat. Bukan hanya sekedar cantik, tapi Iya. juga berprestasi, Luar biasa berwawasan, ya. dan tentunya berkarakter dan membanggakan untuk kita semuanya. Tentunya untuk Kabupaten Muara Enim tercinta. Betul sekali, dia ini adalah finalis Bujang Gadis Muara Enim 2026 dan berhasil mencuri perhatian kita semua dan akhirnya dinobatkan sebagai Gadis Lingkungan 2026. siapa lagi kalau bukan Cynthia Juliza. Selamat datang. Selamat bergabung. Halo, salam kenal, selamat Udah kayak datang. lebaran gitu ya. Lebaran kita ya, Masya Allah, Cynthia Juliza dinobatkan sebagai Gadis Lingkungan 2026. Cynthia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Udah nggak deg-degan lagi ya tentunya ya, karena udah nggak berada di lingkungan itu ya. Cynthia, nih sebelum kita banyak pertanyaan buat Cynthia, Karyani mau nanya, boleh nggak Cynthia ceritain gimana perasaannya Cynthia setelah terpilih menjadi finalis Bujang Gadis Muara Enim dan dinobatkan sebagai Gadis Lingkungan 2026? Baik, jadi perusahaan Cynthia itu sangat bersyukur karena bisa masuk ke dalam 15 pasang finalis Bujang Gadis Muara Enim dan menyandang gelar sebagai Gadis Lingkungan tahun 2020. Bangga ya, Masya Allah luar biasa. Kalau boleh tahu, saat detik-detik tuh Cynthia, inilah dia Gadis Lingkungan Cynthia Juliza. Bagaimana perasaan orang tua saat Cynthia lihat? Kalau pas Cynthia samperin mereka, pas sudah ambil hadiah itu, mereka nangis. Masya Allah. Haru ya, Iya. haru melihat anak gadisnya menjadi salah satu finalis gitu loh ya. Karena waktu masuk ke 15 besar itu Iya. tidak mudah ya tentunya ya. Apa nih kesan-kesan pas di karantina sama teman-temannya? Pastinya itu seru karena tidur sama teman-teman di Iya, hotel. iya. Pokoknya pas karantina itu kami nggak keluar dari lingkungan hotel kecuali pas geladi pas grand final. Luar biasa ya, kebersamaannya luar biasa di sana Betul. ya. Dan tentunya teratur ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti Betul. diatur semua ya. Pastinya, Cynthia pasti kan di luar sana, apalagi sebagai lingkungan Gadis Lingkungan 2026, masyarakat di luar sana melihat Cynthia setelah mendapatkan gelar tersebut, tapi mereka tuh hanya melihat dan melihat hasilnya saja, belum merasakan bagaimana sih perjuangannya Cynthia mendapatkan itu dari awal pendaftaran. Tantangan terbesar saat menghadapi Bujang Gadis Muara Enim dan mendapatkan Gadis Lingkungan itu bagaimana tantangannya? Awalnya itu Cynthia tuh emang udah punya kayak public speaking gitu udah punya. Dari ya. iya basicnya udah punya dari guru SMA Bukit Asam itu dia ngajarin sedikit-sedikit, itu namanya Bu Rika Yulianti. Bu Rike, Bu Rika Yulianti. boleh saya hai dulu Ibu Rike. Halo, jangan lupa terus dukung Cynthia, muridnya yang berprestasi ini, membanggakan telah mendapatkan gelar Gadis Lingkungan di Bujang Gadis Muara Enim. Dari SMA mana kan? SMA Bukit Asam. SMA Bukit Asam. Menurut Cynthia, selain tentang kecantikan di ajang pencarian bakat Bujang Gadis Muara Enim, harus apa lagi sih selain cantik? Oke, selain cantik itu seharusnya itu kalau menurut diri Cynthia, kecantikan itu ditaruh di nomor 3. Dia tuh Bujang Gadis Muara Enim itu ada
kebiasaan yang harus mereka punya. Yang pertama itu kalau menurut Cynthia itu behavior. Oh gitu. Behavior. Yang kedua itu brain. Yang terakhir Brain. itu baru boleh kecantikan. Oh, Wait, brain, Brain, behavior, brain, and beauty. beauty, behavior, brain, and beauty. 3 poin yang harus dimiliki oleh Iya. gadis Muara Enim, dan itu akan menjadi nilai-nilai di luar sana. Masyarakat menilai pribadi mereka masing-masing ya tentunya. Nah, sebelum masuk ke Bujang Gadis Muara Enim, tentunya Cynthia banyak sekali prestasinya ya. prestasinya, pengalaman-pengalaman. Boleh nggak ceritain Mbak Sobat Podcast di luar sana? Prestasi apa sih yang paling Cynthia nggak bisa lupain dan bangga banget nih mendapatkan prestasi itu? Yang pasti pas jadi paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Oh, 3 provinsi ya, luar biasa. Terus apa lagi? Mungkin pas Cynthia lomba di Fornas, Fornas. Festival Olahraga Masyarakat Nasional di Nusa Tenggara Barat Lombok. Oh, atlet nih kayaknya. Iya, itu biasa marching ya. band. Marching band. Jadi apa? Main alat tiup bariton. Bariton, luar biasa, masya Allah, banyak sekali yang Banyak dimiliki sekali oleh- ya skillnya ya, dan tentunya Muara ini sangat bangga mempunyai anak muda berbakat. Boleh nggak sih kasih tahu Instagramnya apa? Boleh di follow. Instagramnya sntia.jlz. Ya, jangan lupa saja follow Cynthia. Perempuan cantik dan membanggakan. Jangan lupa di follow. Banyak sekali inspiratif yang harus kalian implementasi dari Cynthia tentunya di Instagramnya Mbak ya. Betul. Dari sekian banyak prestasi tadi paskibraka, wow, luar biasa sekali paskibraka loh. Betul. Itu otomatis Cynthia harus menempuh yang namanya menghadapi panas teriknya di tengah-tengah lapangan. Betul sekali. Tapi masih stay cantik ya. Iya. Saya nggak berubah ya. Iya, kecantikan dari dalam ya. Iya, nggak kayak aku. Seperti kita-kita. Keluar dikit tutup gitu kan. Masya Allah. Udah gitu harus pakai peeling serum ya kan. Iya, Cynthia, boleh nggak kasih tips kecantikan deh buat sobat podcast di luar sana Iya. dari Cynthia? Sebetulnya pas paskibraka itu benar-benar gosong banget sampai muka tuh kebelah 2 warnanya. Oh. Di sini hitam, di sini putih. Iya, Karena bener. pakai jilbab, Iya, iya. jadi benar-benar gosong. Tapi Cynthia kayak ikhtiar, pakai skincare terus, maskeran terus. Masya Allah, dan akhirnya terbukti. Balik lagi. Balik lagi, Balik lagi stay. kecantikannya ya. Berarti seperti biasa, bagaimana kalau kita main mitos atau fakta bersama dengan Cynthia Juliza. Cynthia siap? Siap. Oke, Cynthia, menjadi seorang finalis gadis lingkungan harus selalu tampil sempurna setiap saat. Itu mitos apa, Pak? Bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta. Kenapa fakta? Karena kami sebagai Bujang Gadis Muara Enim itu harus dituntut cantik. Enggak dituntut juga sih, tapi kalau misal kami ada acara tuh, kami harus on point setiap saat. Dari cara duduk, dari cara berpakaian, maupun dari mimik muka. Oke. Dan mitosnya itu enggak juga harus harus cantik setiap saat, karena masa kita tidur pakai makeup, Iya, betul. jadi pas ada acara aja, mungkin ada acara yang benar-benar Spesial ya. ya harus pakai berpenampilan yang harus on point gitu ya. Berpenampilan terbaik dan pastinya kan harga diri itu apa yang tertentu. Itu orang itu menilai dari cover baru dari hati. Ya. Cynthia, perempuan yang ikut ajang kecantikan biasanya hanya mengandalkan penampilan. Mitos atau fakta? Mitos sih, karena kalau kita cuma punya beauty kayak Cynthia bilang di awal tadi, itu kayaknya nggak bakal ngejual banget. Iya. Yang pastinya itu harus punya Brain ya. dan behavior tadi. Kalau kita nggak punya behavior, gimana orang mau menghargai kita kan? Kalau kita nggak punya brain, gimana kita mau mengajak orang-orang untuk ikut bersama kita gitu? Betul sekali. Misalnya nih ada perempuan dia cantik, dia sempurna, tapi kosong. Iya. Cuma ada nggak sih Mbak Rekli? Betul. Iya. Jadi semua harus memiliki. Kalau kalian semua ingin mengikuti Bujang Gadis Muara Enim tahun depan. Enggak, tahun depannya lagi. Oh, Tahun depan sekali ya. 2028. Iya. Berarti Oh, berarti tahun menjabatnya 2 tahun ya? Iya betul.
Ya, 3 poin itu harus digarisbawahi. Cynthia, kalian mau nanya nih, masih tetap mitos atau fakta? Cynthia setelah mendapatkan gelar gadis lingkungan 2026. Nah itu, tapi tanggung jawabnya setelah mendapatkannya harus Cynthia lakukan. Itu mitos atau fakta? Fakta. Karena kita menyandang selempang ini atau sas ini tuh bukan hanya sekedar formalitas, tetapi kita harus juga punya tanggung jawab sebagaimana gelar yang kita sandang gitu. Harus mempunyai aksi nyata. Betul, jadi bukan hanya sekedar rencana ataupun teori, tapi aksi. Kalau ini ada gadis lingkungan yang Iya, berarti harus peduli dengan lingkungan sekitar. Dengan apa lagi tuh? Boleh diceritakan nggak fungsinya itu sebagai gadis lingkungan? Cynthia punya proker nih, tapi itu belum terlaksana karena itu tuh menyangkut limbah sampah, Kak. Jadi mana kan Kabupaten Muara Enim ini melimpah dengan durian. Nah, tapi pada saat ini durian itu belum berbuah, jadinya belum terlaksana proper itu. Nantinya limbah biji durian itu bakalan Cynthia jadiin tepung. Tepung? Iya. Oh, tepung apa itu bisa diolah? Bisa jadi tepung pangsit. Nantinya Bisa jadi tepung ini ya, terigu. iya, Ya. bisa dipakai untuk pangsit. Nantinya itu bakalan dijual ke UMKM untuk membantu mereka gitu ya. Oh, berarti fokusnya cuma ke limbah biji durian, atau mungkin ada lagi, atau memang spesifiknya harus ke durian? Enggak, ada Oh, lagi. semua limbah. Iya, tapi ada juga nanti kami akan berkunjung ke Bedugul, yang mana nantinya akan melakukan gerakan Bedugul bersih. Kak. Bedugul bersih. Iya. Nah, tapi ya memang harus berkolaborasi dengan pemerintah tentunya ya, kalau untuk mengolah limbah. Tapi bener sih Mbak, luar biasa. Kalau misalnya memang rencana itu akan terrealisasikan, karena emang benar kita ini kayak akan durian. Iya kan? Kaya betul. Nah, bukan hanya duriannya dan si buahnya aja yang kita makan, tapi limbahnya pun akan sangat bermanfaat dan tentunya akan dibuat oleh gadis lingkungan Ya, sebagai 2026. foundernya ya. Ya, betul. Tapi durian di sini durian bener durian ya, bukan udah keren. Harus digarisbawahin ya. Doain aja semoga proker itu tercapai. Amin. Tentunya pasti kita akan bantu apapun itu, dan buat generasi muda di luar sana, tolong dong kasih tahu untuk Cynthia, buat generasi muda di sana jangan males-malesan. 3 poin ini harus dimiliki, boleh kasih tahu deh. Iya. Dari Cynthia buat generasi muda di buat generasi muda di luar sana dari Cynthia Joliza. Baik, untuk generasi muda sekarang bisa disebut Gen Z Kak ya. Nah itu kita harus memiliki 3 poin penting yang seperti Cynthia tadi, yaitu brand, beauty, and behavior tadi. Jika kalian ingin bergabung menjadi Bujang Gadis Muara Enim tahun 2026. Oh 2028 Ya, 2028 ya. Nanti, ya. Agak belibet ya ini karena keadaannya udah siang, jadi agak belibet. Berarti kayaknya ini semakin seru nih ngobrol Iya, sama seru Cynthia deh, iya. dari lingkungan ini ya. Bagaimana kalau kita main challenge? Boleh. Gimana? Boleh. Siap? Siap dong, apa yang nggak siap? Oke, challenge pertama. Kata-kata yang harus Cynthia jelaskan. Kalau gitu kita ke Muara Enim. Iya. Menurut Cynthia, Muara Enim itu seperti apa? Baik, jadi yang Cynthia ketahui, Muara Enim itu merupakan kabupaten yang ikonik sekali dengan air terjun Curug Tenang Bedegungnya yang berada di Kecamatan Tanjung Agung. Kan di situ orang udah banyak belum tahu tuh kalau di Bedegung itu udah ada wahana rafting, Kak. Betul nih ya. Iya. Tapi menurut pandangan orang-orang, Bedegung itu hanya kayak sekedar air terjun aja gitu. Mereka belum tahu tuh kalau di sana ada wahana rafting yang sangat seru-seru banget. Tentunya ada villanya. Iya. Ada bisa camping ya. Kemarin ada yang kayak di TikTok itu ada campingnya. Apalagi tadi udah akan dilaksanakan pembersihan Bedegung Bedegung bersih. Tentunya buat para rafter yang ingin rafting nih di Bedegung udah bisa, dan akan ada pelaksanaan Bedegung bersih juga. Buat yang jauh-jauh menginap di villanya ya Mbak. Bisa nyuci kok di sana. Bisa nyuci kok di sana, don't worry ya. Don't worry. Oke, selanjutnya mahkota adalah menurut Cynthia apa?
mahkota itu bukan sekedar berat di kepala, tapi mahkota itu merupakan cerminan bagi diri kita sendiri. Yang mana kalau misal kita mempunyai mahkota itu, kita harus membawa pembawaan diri kita itu harus benar dan bagus gitu menurut Cynthia. Betul ya. Harus sesuai dengan SOP ya. Iya, Betul. SOP, selamat datang. Selamat, jangan. Belum ya, belum. Gitu. Oke, Cynthia. Menurut pandangan Cynthia, cantik menurut pandangan Cynthia itu apa? Cantik menurut Cynthia itu bukan hanya cantik di luar, tetapi juga cantik di dalam. Bukan cantik di luar, tapi juga cantik di dalam. Iya, Nah, cantik di dalamnya itu harus seperti apa? Mempunyai hati yang bersih kan? Seperti tadi, 3 poin. Iya, Kita kembali lagi. Yang mana kita harus memiliki kepribadian baik dulu sebelum kita mengajak orang. Kita harus mempunyai sikap yang baik terhadap orang lain, biar orang lain itu bisa menghargai kita duluan. Kita dulu yang harus menghargai orang lain, baru orang lain bisa menghargai kita. Gitu. Betul. Jadi kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai Iya, orang betul. lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin mencintai, kita juga harus mencintai orang lain dulu, tentunya dengan setulus hati. Jadi cantik itu bukan hanya dari luar, tapi cantik juga dari dalam. Modalnya berarti harus baik dulu ya. Iya, karena semuanya kalau misalnya dia cantik dari luar, ada lomba ketemu sama perempuan cantik banget dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna perfect. Tapi attitude-nya nggak bagus, pembawaannya nggak baik. Suka mau ini atau dulu atau Kayaknya jangan mancing. jangan mancing, betul nggak? Betul. Karena kalau misalnya etikanya nggak ada, attitude-nya nggak baik, Iya. yang terpancar bukan kebaikan, malah keburukannya itu Betul. Cynthia cantik. Betul. Luar biasa sekali. Nah, ini ilmu dari Cynthia buat kalian semua. Bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang didapat hari ini. Ada lagi kayak challenge kata-kata dari Mbak Repi. Ada dong. Tentu setiap perjuangan adalah Perjuangan itu bukan sekedar gimana kita bisa mencapai sesuatu. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan dapat gitu maksudnya. ada tuh pepatah Arab. Gimana tuh? Menjaga wajah. Barang siapa yang hidup sungguh itu maka dapatlah ia. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Sungguh merdeka. Oh, iya. merdeka. Cynthia. Tentunya banyak sekali impian-impian akan Cynthia hadapi. Cynthia pengen ini, Cynthia pengen itu. Menurut Cynthia, impian itu apa? Kalau impian menurut Cynthia itu wishlist mungkin. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Yang pertama, cita-cita Cynthia sih pastinya Cynthia ingin menjadi poluan kafe. Masya Allah. Masya Tapi Allah, tabarakallah. bersambung ya. Tadi kan yang menjuarai Paskibra juga. Iya, Dan betul. sekarang punya impian ingin menjadi seorang poluan, boleh Bapak Kapolri. Ada gadis lingkungan. Pak Prabowo Subianto, boleh dong Pak. Ini di titik satu, oh enggak ya? Ya, Bapak Dede Tirto, boleh. Boleh Bapak, saya rekomendasikan satu perempuan cantik dan bertalenta. Masya Allah, luar biasa. Wishlistnya boleh disebutin lagi? 3 deh. Tiga deh, sekian banyak. Pada saat sekarang Cynthia itu lagi seleksi PTN, Kak. Oh ya. Perguruan tinggi negeri, karena Ya Allah. kalau mau tes poluan itu belum cukup umur sekarang. Iya. Jadi kemungkinan kalau kata orang tua itu kuliah dulu 4 tahun selesaiin, nanti Ya. lewat Jalur S1 ya? Iya, betul. Oke, pastinya banyak langkah-langkah yang harus dihadapi sama Betul. Cynthia ya. Luar biasa. Tentunya Cynthia akan terus memberikan edukasi buat kalian semua para generasi muda di sana. Iya. Cynthia, kita belum beres. Gimana mau challenge lagi nggak? Challenge lagi kayaknya ya. Iya, iya. Soalnya kita seperti belajar kembali dengan Iya, Cynthia ini. belajar Banyak sekali ilmu kembali, yang ya. dikasih sama Cynthia. Mbak Repi ya. Iya tentunya. Kita challenge, oke? Oke. Siap Cynthia? Semangat Siap. ya. Sepakat. Karena di sini Cynthia adalah dinobatkan sebagai gadis lingkungan Iya. 2026 gitu ya, gadis Muara Enim ini. Boleh nggak Cynthia mempromosikan Muara Enim, kota kita tercinta, kepada generasi muda di luar sana dari Cynthia dalam waktu 10 detik, 20 detik boleh, 30 detik boleh. Pokoknya sehebat apapun yang akan Cynthia berikan kepada generasi muda. Baik. Dimulai dari sekarang.
Halo semuanya, saya Gadis Cynthia Juliza sebagai Gadis Lingkungan tahun 2026. Di sini Cynthia akan mengajak kalian semua untuk mencintai lingkungan. Yang sebagaimana kita sebagai generasi muda itu tidak hanya untuk dituntut membuang sampah pada tempatnya, akan tetapi juga mencintai lingkungan kita sebagaimana mestinya. Mbak, biasa sekali. Masya Allah, biasa sekali. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di podcast kita ya Mbak. Ya, di podcast tercinta di podcast Riba. Riani, Universe. kita lagi ada di mana nih Mbak? Kita lagi berada di studio kita, studio terbaru yang berwarna biru ya. Sebagaimana warna biru ini dicintai sekali oleh ibu negara. Oh bukan ya? Ibu negara nggak Iya. toh. Cynthia terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat kita semua. Sudah memberikan edukasi. Iya. Jangan lupa Bermanfaat ya. Iya, pastinya dong generasi di luar sana jangan leha-leha, jangan males-malesan, terus semangat. Jangan main HP terus, main game terus. Gak main HP kan? Iya. Gak main HP, gak main game. Iya. Wow. Oh. Memang kegiatannya harus memang semuanya belajar. Keren loh, karena di era sekarang, era digitalisasi Ya, tentunya. anak-anak generasi muda yang pastinya nggak kan jauh-jauh dari handphone. Ya. Jangankan udah yang dewasa yang bayar, anak kecil aja sekarang udah Ya. main handphone, main game. Cynthia tadi kaget banget ya ngedengernya, luar biasa tidak bermain game di era zaman sekarang. Ini luar biasa ya, Luar biasa ya. Iya dong, satu apresiasi luar biasa dong. Soalnya kelasnya kayaknya padat ya. Betul. Padat banget ya. Banget, Hari karena Minggu ya. Iya, ada latihan modeling, terus public speaking, berenang. Oh, pantes tinggi ya. Keturunan sih dari bawah. Masya Allah, luar biasa. Luar Cynthia, biasa. boleh dong untuk kata-kata terakhir buat sobat podcast di luar sana, kata-kata mutiara dari Cynthia Juliza. Oke, jadi kata-kata mutiara dari Cynthia hari ini yaitu cantik itu merawat diri, tetapi cantik sesungguhnya itu merawat bumi. Luar biasa ya. Keren luar biasa, Cynthia Juliza. Mbak Repi, boleh tutup Dengan kata-kata mutiara hari ini adalah untuk menjadi baik, untuk menjadi berprestasi, tentunya kita harus baik. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan Allah bahwa hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.